Kita tahu Australia juga itu memang tidak sebaik 5-6 tahun yang lalu, tetapi kali ini kita tidak bisa menganggap remeh Australia. Australia adalah salah satu tim terkuat di Asia. Hanya nanti pemain lokal kita akan tereliminasi apabila tidak betul-betul bisa bersaing dengan baik. Di posisi Witan dan Asnawi ini sudah banyak tentu pemain keturunan yang memiliki kualitas bahkan 1-2 tingkat di atas Asnawi dan Witan. Jadi sesuatu yang wajar kalau kemudian Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya tidak memilih Witan dan Asnawi, dan kita mesti harus bisa menghargai. Kluivert dibantu dengan asisten pelatih Denny Lansat, kemudian Alex Pastor. Tentu kita sudah tidak sabar ya menunggu bagaimana warna permainan timnas Indonesia dipegang oleh dua asisten ini. Apalagi yang terakhir juga ada pelatih kiper Wadenbach misalnya, juga ini bukanlah pelatih kiper yang tentu tidak asing dengan ini. Menarik teman-teman ya, kenapa 3 pemain ini sangat berarti dan begitu sangat diperlukan hingga proses naturalisasi ketiga pemain ini begitu teman-teman. Jadi potensi untuk Martin Paes tergeser oleh Emil Ehdero Mulyadi ini cukup besar. Indonesia sangat membutuhkan pemain-pemain yang tipikal seperti Joy Patulesi ini. Memang ada ada Ivar Jenner, lalu kemudian ada Nathan Cho, tapi kita tahu bahwa Nathan Cho betul-betul tidak bisa bermain secara reguler ya di itu sangat diperlukan untuk karakter pemain seperti Joy Patulesi. Dengan di kartunya Orat Mangun, pastinya Patrick Kluivert akan memanfaatkan skill dan kualitas Dance Jam ini untuk menggantikan posisi Orat Mangun. Artinya Dance Jam dan Verdong ini boleh jadi dipasangkan secara bersama-sama, tapi kemudian Dance Jam ini sedikit akan didorong ke depan untuk mendampingi oleh Romaini, meskipun di situ ada Thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang saat ini sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasanya diterima di sisi Allah hingga di akhir bulan Ramadan ini selesai teman-teman. Dan kali ini seperti biasa kita akan mencoba untuk sedikit mengupas tentang perjalanan timnas Indonesia yang 5 hari lagi akan menghadapi pertandingan yang sangat menentukan, Australia, Indonesia. Dan tentu kita semua berharap timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik di pertandingan hari ini sehingga membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia teman-teman. Karena di bulan Maret ini ada pertandingan kita Australia melawan Bahrain teman-teman ya di GBK, dan kita sudah tahu bahwa semua tiket pertandingan melawan Bahrain di tanggal 25 besok itu sudah sold out ya, sudah 1 minggu yang lalu teman-teman ya. Dan kali ini kita sedikit akan membahas tentang bagaimana persiapan timnas Indonesia jelang lawan Australia di Sydney besok teman-teman ya. Dan kita tahu, saya mulai dari compang-campingnya timnas Australia terlebih dahulu, karena kita tahu pemain tangguh mereka yakni Harry Shooter tidak bisa tampil lantaran cedera teman-teman ya. Ini tentu sangat menggembirakan buat sisi Indonesia, karena pemain yang berposisi sebagai back dan tinggi hampir
2 meter ini teman-teman. Beberapa pertandingan kita melawan Australia kemarin, bukan beberapa sih ya, pertandingan terakhir kita melawan Australia di GBK kemarin, satu pemain yang cukup tinggi ini begitu sangat menyulitkan ya. Apalagi mungkin ketika ada tendangan penjuru teman-teman, atau bola-bola mati. Pemain heady shooter ini adalah pemain yang sulit sekali tentunya untuk dikawal pada saat momentum seperti itu. Nah, kita tahu Australia juga itu memang tidak sebaik 5-6 tahun yang lalu, tetapi kali ini kita tidak bisa menganggap remeh Australia. Australia adalah salah satu tim terkuat di Asia ya teman-teman ya. Jadi dengan begitu, meskipun kita memiliki skuad yang sangat mewah saat ini, tapi Australia ini adalah salah satu yang patut kita waspadai. Terbukti di klasemen sementara di grup 3 ini Australia berada di atas kita teman-teman ya. Jadi memang cukup mengkhawatirkan juga, meskipun kita sudah memiliki atau sudah menaturalisasi beberapa pemain yang juga kualitasnya tidak jauh berbeda. Australia juga tentu menganggap bahwa Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap remeh kawan-kawan ya. Dengan beberapa perbaikannya, dengan perekrutan pemain yang berdarah Indonesia, Australia tentu sangat mengkhawatirkan keberadaan Indonesia. Bahkan dikatakan Indonesia adalah pesaing utama saat ini untuk Australia. Nah, tentu ini merupakan sebuah ancaman untuk Australia sendiri. Jadi tentu teman-teman, kali ini kita bukan hanya menjadi pesaing terberat Australia, tapi juga menjadi pesaing tim-tim atau negara-negara di Asia saat ini begitu. Semoga betul-betul Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, dan tentu kita berharap semua Indonesia bisa terbang tinggi hingga nanti di Piala Dunia begitu teman-teman. Lalu kemudian ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Witan, Asnawi tidak termasuk bagian yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Tentu ini juga sangat disayangkan, tapi ya itulah, berbeda pelatih pasti berbeda keputusan, dan tentu ini juga kita harus hargai itu teman-teman ya. Dan memang meningkatkan level permainan ketika bersaing dengan pemain-pemain yang berkualitas tinggi ini bukanlah pekerjaan yang sangat mudah teman-teman ya. Satu persatu pastinya nanti pemain lokal kita akan tereliminasi apabila tidak betul-betul bisa bersaing dengan baik. Di posisi Witan dan Asnawi ini sudah banyak tentu pemain keturunan yang memiliki kualitas bahkan 1-2 tingkat di atas Asnawi dan Witan. Jadi sesuatu yang wajar kalau kemudian Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya tidak memilih Witan dan Asnawi, dan kita mesti harus bisa menghargai itu. Lalu teman-teman, keberadaan Patrick Kluivert dan 2 asisten yang akan membantu nanti di Piala Dunia kalau misalnya lolos atau di kualifikasi Piala Dunia ini begitu sangat kita berharap dan sudah tidak sabar tentunya menunggu kiprah mereka, terutama kemudian Dani Lansat, lalu kemudian Alex Pastor teman-teman ya, ditambah dengan kemudian yang terakhir adalah pelatih kiper teman-teman ya, Wadenbeck kalau tidak salah ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Patrick Kluivert dibantu dengan asisten pelatih Dani Lansat, kemudian Alex Pastor. Tentu kita sudah tidak sabar ya menunggu bagaimana warna permainan
timnas Indonesia dipegang oleh 2 asisten ini. Apalagi yang terakhir juga ada pelatih kiper Wadenbach misalnya, juga ini bukanlah pelatih kiper yang tentu tidak asing dengan teman-teman ya. Lalu kemudian ada pelatih fisik ya, Kuanteni Yakoba. Lalu Imam Sofi ini adalah pelatih fisik lokal yang memang sudah dikomunikasikan sebelumnya oleh Pak Erick Thohir begitu. Jangan heran teman-teman kalau misalnya Imam Sofi ini bagian dari timnas Indonesia saat ini. Lalu kemudian Leo ini adalah fisioterapis. Kemudian ada Cheslis ya, juga fisioterapi. Lalu kemudian Jordi Kletenbeck ya, Jordi Kletenbeck itu juga menjadi fisioterapi di timnas Indonesia. Jadi begini teman-teman, yang ingin saya katakan di sini bahwasanya kita mungkin semua sudah tahu bahwa pergantian pelatih itu tentu semua strukturnya juga akan diganti. Nah, begitu juga ketika STY diganti, maka semua struktur yang ada di dalamnya termasuk fisioterapinya, kemudian analisisnya, kemudian yang bertugas melatih kiper dan asisten pelatih, semuanya pasti diganti. Dan kali ini kita semua pasti berharap pemain-pemain yang asisten pelatih yang ditunjuk oleh Patrick Kluivert ini, fisioterapi juga, dan pelatih-pelatih lainnya itu betul-betul mampu berkolaborasi dan bisa menciptakan sebuah tim yang solid teman-teman ya. Nah, itu terkait dengan sedikit tentang gambaran tentang kepelatihan. Lalu kemudian teman-teman ya, ini kan 5 hari lagi ya jelang pertandingan melawan Australia. Nah, hari ini teman-teman dan malam nanti itu skuad timnas itu sudah berangkat ya ke Australia malam nanti begitu, Minggu malam. Dan tadi sudah mereka berkumpul, kemarin mereka sudah berkumpul pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 domestik kita ini seperti Hernando Ari, kemudian juga Oki Caraka, lalu kemudian ada Rizky Ridho, lalu kemudian ada banyak lagi ya teman-teman, ada Ferrari dan lain sebagainya. Tentu mereka sudah mempersiapkan diri mereka apabila nanti diperlukan ya. Di beberapa kesempatan Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya ada beberapa tahapan jelang keberangkatan timnas Indonesia, di mana pemain lokal nantinya itu akan berangkat di tanggal 15, berarti Minggu malam teman-teman ya. Lalu kemudian pemain yang bermain di Eropa, pemain diaspora kita tentu masih menyelesaikan pertandingan terakhirnya begitu di klubnya masing-masing. Jadi diperkirakan teman-teman mereka akan berkumpul atau mereka akan berangkat dari lokasinya masing-masing itu di tanggal 16. Lalu kemudian 17 itu sudah berkumpul bersama di Australia. Lalu kemudian di tanggal 18 mereka berarti bersama. Kemudian di 19-nya mereka istirahat dan tanggal 20-nya mereka bermain. Jadi ada dua tahapan keberangkatan mereka seperti yang dikutip oleh Erick Thohir di beberapa kesempatan teman-teman. Yang terakhir teman-teman, jadi keberadaan Emil Aidero Mulyadi, lalu kemudian Joy Patulesi dan Dance James. Ini menarik teman-teman ya. Kenapa 3 pemain ini sangat berarti dan begitu sangat diperlukan hingga proses naturalisasi ketiga pemain ini begitu sangat dikebut. Bukan tanpa alasan 3 pemain ini itu dipercepat proses naturalisasinya, karena memang kita tahu Martin Paes sudah mengalami kartu kuning 1
dan tentu kalau seandainya Martin Paes nanti mengalami cedera atau kartu berikutnya, sudah dipastikan ketika melawan Bahrain nanti Martin Paes tidak bisa tampil. Tapi begini teman-teman ya, posisi Martin Paes pada umumnya sih kalau misalnya posisi kiper itu tidak ada masalah dan tidak ada cedera dan lain sebagainya, atau tidak terluka secara fisik begitu, cedera lah begitu maksud saya, biasanya sih kiper ini tidak akan pernah digantikan begitu teman-teman ya. Namun tidak menutup kemungkinan Martin Paes ini akan menjadi kiper kedua pada akhirnya ketika kesiapan mentalnya itu tidak dianggap baik oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert misalnya seperti itu teman-teman. Jadi potensi untuk Martin Paes tergeser oleh Emil Eder Mulyadi ini cukup besar karena pengalaman Emil Eder bermain di Juventus, kemudian Inter Milan itu juga sangat membuat pelatih Patrick Kluivert ini tidak meragukan kemampuannya teman-teman ya. Pastinya berhati-hati untuk Martin Paes. Tapi yang pastinya bahwasanya keberadaan Emil Eder Mulyadi ini di bawah Mister Gawang Indonesia tentu menambah persaingan positif di lini belakang kita. Itu artinya Martin Paes tidaklah menjadi kiper yang aman yang dianggap terus bisa berada di bawah Mister Gawang, tapi juga dia harus tampil bagus, dia mesti harus berhati-hati agar tidak digeser posisinya oleh Emil Eder Mulyadi, karena pastinya Emil Eder Mulyadi tentu tidak hanya sekedar dinaturalisasi saja lalu kemudian mereka berada di bangku cadangan. Ketika ada kesempatan dia untuk dipercaya sedikit pun momentumnya oleh Patrick Kluivert tentu tidak akan disia-siakan, dan ini adalah momen di mana Martin Paes pastinya akan tergeser pada akhirnya juga. Tetapi nuansa seperti ini itu adalah hal yang biasa di dunia sepak bola teman-teman ya. Persaingan itu tentu tidak bisa dihindari dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada Joy Patulesi teman-teman. Kita Joy Patulesi ini adalah seorang gelandang yang memiliki skill yang luar biasa. Dia tidak hanya mampu menciptakan peluang-peluang di sektor pertahanan lawan, tapi juga dia mampu menjadi penyerang atau membantu penyerangan pastinya. Nah, Indonesia sangat membutuhkan pemain-pemain yang tipikal seperti Joy Patulesi ini. Memang ada ada Ivar Jenner, lalu kemudian ada Nathan Cho, tapi kita tahu bahwa Nathan Cho betul-betul tidak bisa bermain secara reguler ya di timnya. Lalu kemudian Ivar Jenner tentu berbeda karakter dengan Joy Patulesi. Ivar Jenner ini kadang-kadang memang dia lebih cenderung untuk membantu pertahanan ya, dan saya tidak mengatakan bahwa naluri menyerangnya Ivar Jenner ini cukup kecil, tetapi jauh lebih determinasinya jauh lebih baik kalau saya melihat cuplikan pertandingan Joy Patulesi, dan ini tentu sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert ketika menerapkan taktikal yang sudah dijanjikan beberapa yang lalu pada saat kemudian diwawancara. Jadi total football itu sangat diperlukan untuk karakter pemain seperti Joy Patulesi ini teman-teman. Baik, lalu kemudian di lini depan ya. Kenapa saya berbicara di lini depan? Karena ada Dan James di situ. Tentu tidak jauh berbeda dengan kedua pemain ini, Emil dan Joy Patulesi. Keberadaan Dan James ini juga sangat diperlukan teman-teman ya, mengingat kita tahu bahwa memang posisi Dan James ini hampir mirip dengan Verdong ya teman-teman ya. Dia bergerak dari kiri gitu kan ya. Tetapi dengan di kartunya Orad Mangun, pastinya Patrick Kluivert akan memanfaatkan skill dan kualitas Dan James ini untuk menggantikan posisi Orad Mangun. Artinya
Dance Jam dan Verdong ini boleh jadi dipasangkan secara bersama-sama, tapi kemudian Dance Jam ini sedikit akan didorong ke depan untuk mendampingi oleh Romaini, meskipun di situ ada Rafael Strike, kemudian ada Hoki Caraka, tapi saya menganggap bahwasanya, atau saya menduga teman-teman, bahwa Dance Jam ini akan diplot untuk menjadi tandem dari oleh Romaini, karena kita tahu memang sih teman-teman ya, kita tidak punya penyerang-penyerang yang berkualitas, sehingga minim sekali gol-gol kita ketika beberapa pertandingan terakhir kita. Kehadiran Dance Jam ini tentu bisa menjadi solusi terbaik di lini depan kita. Nah, karena itu oleh Romaini sudah mencetak gol kemarin 1 ya di Oxford United. Tentu ini menjadi cambuk, menjadi semangat tersendiri buat oleh Romaini untuk membela negara yang baru saja dipilihnya ini, teman-teman, begitu. Nah, saya berharap lini depan, lini tengah, dan lini belakang ini betul-betul menjadi hal yang luar biasa. Yang terakhir teman-teman, Kevin Dix. Kita berharap Kevin Dix tetap terjaga kualitas permainannya, kesehatannya, karena kemarin sempat cedera engkel dan kita berpikir bahwa Dix ini tidak akan bisa bermain, tapi mungkin tim pelatih atau kemudian fisioterapinya, tim kesehatan di timnas Indonesia menganggap bahwa Dix ini masih bisa dimainkan. Apalagi tentu Kevin Dix, tim pelatih atau tim terapis atau tim kesehatan di timnas Indonesia tentu terus berkomunikasi dengan tim pelatih atau tim fisioterapis yang ada di Copenhagen, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, maksudnya begini, saya ulangi teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman, keberadaan Kevin Dix. Kevin Dix kemarin sudah diberikan kesempatan bermain 90 menit pasca dia cedera. Nah, kita berharap Kevin Dix ini memang dibawa ya juga oleh Patrick Kluivert, dan kemarin saya berpikir kenapa ya Kevin Dix ini diberikan kesempatan padahal dia cedera. Nah, ternyata fisioterapis atau mungkin tim kesehatan dari Patrick Kluivert ini menganggap bahwa Kevin Dix ini masih layak untuk bermain dengan cedera yang cukup ringan, mampu teratasi dengan baik, dan rupanya betul ya. Nah, pentingnya komunikasi antara fisioterapi di klub maupun di timnas ini, ya inilah pentingnya. Jadi teman-teman juga barangkali ada yang belum tahu bagaimana perkembangan Kevin Dix saat ini. Kevin Dix siap bermain untuk timnas Indonesia. Hilgers apalagi, JICS apalagi. Jadi semoga semuanya diberikan kesehatan teman-teman ya di pertandingan terakhirnya nanti di tanggal ya di minggu ini ya, hari ini ya, nanti malam ya teman-teman ya. Jadi karena besok dia sudah bertolak ke Australia, 17 sudah di Australia, 18, 19, 17, 18 berlatih, 19 mungkin dia istirahat, mempersiapkan stamina mereka, memulihkan stamina, dan 20 disitulah kemudian mereka memulai peperangannya. Jadi saya pikir itu teman-teman ya, sedikit update tentang beberapa perjalanan timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia di Australia. Semoga videonya bermanfaat. Oh ya, satu lagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe video ini.